74 lah, grup lah nyanyi di hotel di situ. Nah, itulah awal-awal saya mulai karir profesionalnya ya. Tahun 74 itu kita sudah dapat undangan main di Pulau Penang, Malaysia. Bah. Hari itu dengan ada ensemble Bukit Barisan penarinya, kita ke sana diundang, terus diundang lagi di kediaman Sultan Kedah. Nah, kita sudah nyanyi di rumah Sultan Kedah di kota Alor Star namanya. Nah, itu tahun 74. Tahun 74 itu. Oke, Horas Amangiran. Horas. Suhu. Gua kabar Amang. Sehat-sehat. Sehat ya, Hipas-hipas. Setelah sukses menggelar konser setengah abad Amang ya. Ya, setengah abad ya. Bulan Maret kemarin Amang. Ya. Bulan Maret kemarin itu. Bulan Maret. Langsung ya. Ya. Kayak mana Amang rasanya? Waduh, pakai lalan nih Amang berkarya sampai setengah abad. Ya. Ada enak-enak pahitnya lah ya. Lebih banyak manisnya atau pahitnya? Ya. Itu apalah tergantung ya. Iya betul. Jadi ya. soalnya ini udah 50 tahun. Wah. 50 tahun. Awal ya tahun 74 lah ya. Memulai itu ya. karir di Belantika profesionalnya. musik. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol ke sana, Amang ini bisa dibilang orang sosok living legend, tokoh pencipta lagu Batak, penyanyi tapi lebih dikenal pencipta ya Amang ya. Sosok yang paling dicari-cari masyarakat Batak. Jadi banyak yang ingin tahu cerita Amang kayak gitu, makanya kami spesial datang. Puji Tuhan juga Amang menjamu kami dengan baik. Ya. Oke, paling langsung aja Amang. Aku pingin tahu dulu gimana sih masa kecil Amang Irani itu sebenarnya dulunya seperti apa? Ya, jadi saya sebenarnya lahir di Pematang Siantar. Oke. Tapi cuma numpang lahir ya. Numpang lahir lah itu ya. Jadi saya gedenya dibesarkan di Parapat ya. Jadi semasa kecil ya kita sudah mengalami zamannya tahun 60-an lah ya. Oh, Amang lahir tahun 60. Saya lahir tahun 56. Oh, 56. Nah, jadi pahit getirnya lah kehidupan pada masa itu kan. Jadi kita kalau ke sekolah itu kadang nggak sarapan. Minum teh manis juga itu jarang sekali. Kalau ada tamu baru ada teh manis ya kita kebagian ya. Gitu. Jadi pada zaman ya 60-an lagi 30S ya. Jadi masih masa-masa sulit lah. Iya ya. Jadi saya ingat saya lulus SD itu terus tur jalan-jalan ke Sipoholon, ke Tarutung. Bekal saya itu dibikin orang tua itu cuma satu rantang nasi, satu telur, satu ikan asin. Itulah saking sulitnya pada masa itu ya. Dalam rangka apa itu Bang ke Sipoholon waktu itu? Itu karena kita lulus SD, liburan. Liburan lah tur lah ke sana semua. Oh, dari Parapat tadi. Dari Parapat ke Sipoholon ke Pearaja Tarutung. Kalau Amang ini kan marga Ambarita Amang ya. Saya Ambarita. Asli Ambarita itu asli mana tuh Amang? Asli dari Ambarita. Samosir itu ya. Samosir ya. Betul ya. Kalau Dainang Pamit Tugu buru apa ya Amang? Kalau Dainang buru Siadari.
juga dari sekitar Ambarita itu juga, namanya Desa Unjur. Oh, berarti dulu bisa dibilang Natua-Tuai berpindah dari Siantar ke Parapat. Bukan dari Siantar. Nggak, Amang ngelahirkan dari Siantar atau cuma numpang rumah sakit? Ya, cuma numpang lahir aja di situ ya. Kalau orang tua kan sudah di Parapat. SD berapa lah dulu Amang? SD-nya itu namanya dulu zaman apa? SR ya, sekolah rakyat itulah yang mungkin ya. Saya masih ngalamin itu, kita tidak bawa buku. Cuma bawa dulu ada di sekolah disediakan semacam papan tulis kecil. Ada bikanya terus hitam. Itu saya kira terbuat dari batu apa mungkin ya. Terus kita cuma bawa tulisannya itu, yang papan tulis kecil ini namanya LE ya. Terus pensilnya itu namanya gerep ya. Mungkin terbuat dari batu juga. Jadi itu alat tulisnya ke ini papan tulis yang kecil ini. Itulah masa sekolah rakyat dulu Amang ya? Sekolah rakyat. Saya masih sekolah rakyat dulu. Masih SR ya. SR, betul. Terus di kelas, kalau nggak salah di kelas 6 sudah SD. Berubah lah itu berubah itu ya. Setelah itu SMP di Parapat juga Amang? SMP di Parapat. SMP itu apa hal masih merasakan hal yang nggak enak kah Amang pada saat itu? Saya di SMP-nya sudah lumayan enak lah dari waktu SD ya. Kehidupan juga sudah mulai baik lah baik ya. Udah nggak makan itu lagi tadi ya, masih makan gula moka. Kalau itu kan makanan sehari-hari orang Batak ya. Wow. Akup digadong kayak gitu ya. Ya gitulah. SMA Amang di Parapat juga? Enggak, saya di STM di Medan. Amang STM? STM. Kenapa gak pilih STM Karena di Medan Amang? Orang tua kan maunya langsung kerja gitu setelah tamat kan gitu. Iya. Itulah. Jadi padahal saya tadinya maunya masuk sekolah musik gitu. Sekolah musik pada saat itu SMA mau maksudnya setelah SMP. Setelah SMP. Ada sekolah musik pada saat itu? Ada bisa. Tapi kenapa nggak diizinkan atau? Iya, namanya pada zaman itu kan nggak kayak sekarang lah. Kalau sekarang kan orang tua sudah nyekolahkan kursus anaknya di musik gitu kan, kursus vokal gitu. Kalau dulu orang tua itu musik-musik nggak makan kau dari sini. Ya pas mah ya Mang, ya betul. Nggak makos ya nih katanya kan gitu. Tahu sekarang orang marsiadu masih sekolahan kursus kan. Iya gitu. Itulah memang zaman itulah ya Mang ya. Terus nggak kesampaian lah, STM lah masuk. Itu pun STM-nya saya jalanin cuma 1 tahun lebih lah. Kenapa? Terus saya udah nyanyi. Udah main musik di situ. Main musik di Parapat. Tahun berapa itu Amang? Itu tahun 74 lah. Itu udah mulai Amang di situ lah ya. Jadi kita bikin grup lah nyanyi di hotel di situ. Itulah awal-awal saya mulai karir profesionalnya ya. Sudah dapat duit lah. Sudah dapat duit di situ. Tahun 74. Tahun 74. STM. Sudah keluar dari STM. Udah selesai itu, udah selesai dari STM. Itu selesai memang lulus atau? Nggak lulus. Akhirnya tahun 81 saya ambil SMA di sini di sekolah. Ada dulu perguruan nasional di Manggarai. Udah di ibu kota lah ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu masih bisa yang sudah umur sekian juga bisa paket lah itu ya. Kayak zaman sekarang paket lah itu ya. Ada jadi paket C, paket apa segala macam gitu ya. Untuk mengambil ijazah gitu ijazah SMA-nya. Tahun 74 lah itu Amang mulai aktif sehingga jadinya nggak fokus lah tadi kan karena nggak dapetan hepeng sih kan Amang. Tapi waktu itu orang tua tahu Amang, orang Damang Dainang tahu waktu itu Amang udah ini. Tahu. Udah main musik. Tapi kayak mana waktu itu responnya mereka? Ya mau tidak mau lah dan jodoh direksa mau bilang apa kan kita soalnya kita kan tidak buat macam-macam kan, kita cuma nyanyi menghibur kan gitu. Iya. Itu
Di situ ada 74 Amang bentuk grup. Tadi Ya. Amang bilang kan. Grup Ya. apa yang Amang bentuk itu? Itu pertama itu vokal grup Parapat. Vokal grup Parapat. Jadi kami 5 orang. Jadi tahun 74 itu kita sudah dapat undangan main di Pulau Penang, Malaysia. Bah. Oh. Hari itu dengan ada ensemble Bukit Barisan penarinya, kita ke sana diundang, terus diundang lagi di kediaman Sultan Kedah. Nah, kita sudah nyanyi di rumah Ya. Sultan Kedah di kota Alor Star namanya. Nah, itu tahun 74. Tahun 74 itu. Nah, Itu pada saat itu apa yang Amang rasakan? Diundang sampai ke iyalah, cuma Sultanan itu. bahagialah. Kita bahagia sekali, senang, tapi cuma dokumennya minim sekali pada masa itu ya. Oh. Dokumentasinya. Iya, nggak ada foto video gitu ya. Kamera kan masih barang mahal dulu kan gitu. Tapi kok bisa pada saat itu Amang kok bisa diundang sampai ke sana? Kan bukan orang sembarangan berarti. Itu kebetulan ada dari Medan yang Ada promotor atau ada orang? ada promotornya dan kita dipilih untuk ikut ke sana. Itu hari itu selama 2 minggu kita di sana. 2 minggu lah di situ Amang ya. Baru setelah tahun 75 bulan 10 kita ada tawaran main di Penang juga. Itu kalau itu kontrak ya. Itu udah kontrak lah ya. Kontrak main di hotel ya. Selama berapa lama? Itu selama 6 bulan di Hotel Rasa Sayang. Sekarang sudah Sagrila Rasa Sayang namanya. Sagrila. Sekarang. Dulu Rasa Sayang Hotel ya. Rasa Sayang Hotel itu ya. Itu pada saat itu 75 masih pakai yang grup tadi, masih sama grup tadi. Sama grup yang vokal grup sudah tadi. ganti personel, ada 1 orang lah ganti. Itu vokal grup itu yang 74 itu masih Amang ingat siapa-siapa? Masih ingat. Siapa aja itu Amang? Jadi waktu ke Pulau Penang pertama, saya satu, abang saya, terus marga Huta Barat, namanya Sakan Huta Barat, sekarang sudah almarhum ya. Lursen Sipayung, ini juga sudah almarhum. Risma Simangunsong, kalau ini masih ada di Ciledug sekarang. Terus satu lagi, itu 5 lah kami. 5 lah itu pada saat itu Amang ya. Di situ bawa lagu apa Amang, orang Amang? Di sana kita bawa lagu waktu diundang di Sultanan tadi. Kesultanan tadi kita nyanyi lagu Melayu lah sama lagu Batak. Lagu Batak udah Amang bawakan pada saat itu. Lagu Asing Sisok udah kita bawa di sana. Tapi pada saat itu Amang udah udah nulis lagu atau? Belum. Belum. Sudah menulis lagu waktu SMP tapi masih gitulah ya. Belum dibawakan lah ya pada saat itu ya. Jadi yang 74 itu yang kalau tahun 75 itu udah ganti 1 personil, abang saya itu sudah enggak ikut lagi. Kenapa? Karena dia ada kerjaan. Atau bukan karena harus PNS? Enggak. Dia kerja di hotel juga ya. Iyalah ya. Betul. Atau berarti ya lebih enak lah di hotel aja, aku udah jelas nih gaji kayak gitu. Ya. Terus 75 gantilah pengganti abangnya Amang tadi ya. Tapi masih kontrak 6 bulan. 6 bulan lah. 6 bulan di situ. Berarti stay lama di sana di Malaysia waktu itu. Ya 6 bulan lah. 6 bulan ya pada saat itu. Kemudian pada saat setelah itu kita selesai kontrak. Setelah kontrak kita balik ya. Balik lagi ke Parapat. Medan, ke Parapat. Di situ mulai aktif lagi Amang. Aktif lagi kita di hotel-hotel dan juga suka juga kita tampil di Medan lah ya, di Hotel Danau Toba dulu ya. Itu waktu Danau Toba udah ada pada saat Amang ya? Ya sudah ada. Udah ada itu ya. Jadi kalau pengalaman yang paling berkesan lah apa itu? Kita waktu tampil di TVRI Medan itu. Tahun 75? Tahun 74 itu. 74 tadi ya. Jadi sayang kayaknya hari itu belum ada rekamannya ya. Oh. Itu siaran langsung.
Jadi saya masih ingat kita nyanyi, saya lihat monitor dimarahin. Kenapa dimarahin? Karena nggak bagus katanya kalau lihat monitor Oh, kita. secara looknya nggak keren nih. Gitu. Ya. Padahal kita mau pengen lihat Iya, kita kan. bikin lihat diri kita kayak mana nih Gitu. di layar kayak gitu ya. Kita lihat langsung apa aja krunya bilang nggak gitu. Itulah pengalaman masuk TV lah, Abang bisa masuk bilang TV pertama sekali ya. Terus Abang kasih tahu lah pasti ya ke orang tulang, ke siapa. Oh, ya. masuk TV apa nih? Iya. Terus pada bangga lah pada saat itu. Bangga lah kita. Tapi masih itu kan masih hitam putih ya. Iya, masih hitam putih ya pada saat itu Abang ya. Kemudian itulah berarti buat lagu Batak lah Abang di Parapat. Ya. Hotel Danau Toba tadi. Kalau di situ kan kita menghibur tamu-tamu yang dari luar negeri. Wisatawan lah ya. Dari Belanda. Dulu kan masih rame lah turis ke Parapat ya. Kenapa Abang bilang dulu masih ramai? Sekarang udah nggak ramai. Sekarang nggak lagi, sudah beda lah ya. Terus? Jadi menghibur. Mereka itu kan datang misalnya dari Belanda, satu grup itu bisa 30 orang, bisa 50 orang, kan gitu. Jadi kita hiburlah mereka waktu makan siang di tuk-tuk hotel itu, dan makan malam di hotel Parapat itu. Nah, jadi di sana kita kan sudah rekaman dulu. Nah, jadi kita jual juga itu kaset kita ke orang. Piringan itu. Piringan apa udah kaset? Enggak, masih kaset. Masih udah kaset ya. Kaset lah. Oke. Itu udah rekaman profesional lah ya. Udah. Lagu Batak. Ya. Lagu Batak. Lagu itu Batak semua asli. Itu Batak semua. Album yang pada saat itu. Ya, satu album bisa 10 lagu lah. 10 lagu. Itu ada lagu Amang di situ. Belum Lagu Amang belum ada di situ. Itu lagu ciptaan siapa waktu itu? Itu lagu-lagu kayak itulah Sing So, Lisoy. Oh, lagu-lagu no-name atau lagu opera enggak ya? Ada No Name, ada lagunya Nahum, lagu kayak gitulah. Iya. Nah, itu pada saat itu berarti mulailah ada kaset, kemudian aktif lagi Amang dari hotel ke hotel. Iya, benar. Nah, kayak gitu nah. Jadi saya terakhir nyanyi di hotel Sukma namanya di daerah Tomok. Sukma Hotel ya. Nah, itulah terakhir tahun 77 saya tinggalkan itu tahun 78 Maret kalau nggak salah saya ke Jakarta. Oh, masih ada hotel itu Amang? Ya. Masih ada hotelnya sampai sekarang? Masih ada. Masih ada. Berubah nama enggak? Ya. Enggak berubah nama? Sudah banyak berubah lah. Udah berubah lah ya. 77. Saya 77 terakhir di situ ya. Udah mulai berhenti lah Amang di situ ya. Saya nggak main lagi di hotel-hotel ya lagi. berangkatlah saya awal 78 lah Maret ya. 78 Maret ke ibu kota. Jakarta dengan kapal Tampomas. Dengan saya masih ingat tiketnya masih 15.000. Apa waktu itu yang Amang pikirkan pada saat itu? Kenapa harus mengadu nasib ke Jakarta? Ya saya pikir karena saya pikir-pikir tinggal di sini ya sampai tua juga ya begini aja lah terus kan gitu. Saya pikir ya siapa tahu bisa berkembang seni kita di Jakarta gitu. Iya. Nah itu tujuan utama. Saya bukan tujuan kerja atau kerja ke formal Jakarta. Saya gitu ya. tujuannya untuk bermusik. Wow. Gitu. Tetaplah musik tadi tujuan hidup Amang ke Jakarta. Iya benar. Jadi waktu SD pun kalau kita kan sama kawan-kawan di SD itu kan suka nanya cita-cita kan gitu. Nah, jadi kalau yang lain ditanya, kau apa cita-citamu? Dokter gitu kan. Kau apa cita-citamu? Pilot. Ada polisi, tentara. Kalau saya ditanya apa cita-citamu? Saya jadi seniman gitu. Itu selalu Amang jawab dengan tegas ya. Dengan bangga saya jawab seniman gitu. Mungkin di kawan-kawan Amang ya dong, langsung dia gitu ya. orang gitu. Pada saat itu memang mungkin nggak banyak yang mau terjun ke dunia musik seni tadi kan Amang gitu lah.
naik Tampomas ke Jakarta 76 tadi. 78 78. awal. 78 siapa yang bawa Amang? Sendiri kah Amang? Sendiri lagi. Sendiri Amang. Ya. Yang Amang nggak ada komunikasi siapa di Jakarta ini pada saat itu? Kebetulan di sini kan ada abang saya sama Ito saya di sini. Tahu pada saat itu udah ada Abang sama Ito tadi. Ya udah kontak lah. Udah kontak ya, ada komunikasi naik Tampomas lah. Ya. Sampailah di Jakarta. Terus gimana Amang pas tahu udah di ibu kota aku? Di ibu kota. Ini ibu kota. Kebetulan abang saya tinggal di daerah Tanjung Duren hari itu. Tanjung Duren. Masih pegawai biasa kan. Saya pikir ini Jakarta masih ada gang-gang gitu. Gitu, besar rupa gitu. Gitu pikiran saya. Iya. Saya belum lihat Tamrin. Oh iya. Belum jalan ke sana. Itulah pemikiran saya dulu gitu. Terus Abang dibawa lah jalan-jalan. Bawa lah jalan-jalan. Bawa lah keliling-keliling baru lah. keliling lah. Ke Jakarta Fair masih di Monas itu dulu. Oke, langsung dibawa lagi ke situ Abang. Bawa lagi situ. Ya, bangga juga lah pada masa itu ya. Ya seiring berjalannya waktu ya kita kan cari-cari ini. Cari kehidupan lah ya. Kehidupan lah gitu. Nggak mungkin menumpang terus ya Amang. Gitu. Ya, kan udah berpikir Amang di situ ya. Iya. Jadi saya ikut lomba cipta lagu lah tahun 80 berapa? Tahun 78. 78. Udah ikut Amang lomba cipta lagu pada saat itu. Ya 78 Agustus kalau nggak salah ya. Tapi nggak masuk. Nggak masuk. Siapa yang menyelenggarain pada saat itu? Hari itu yang menyelenggarain Bapak dari Doang Rekod. Doang Rekod. Doang. Oh, doa. Doang Rekod. Mulai Ronald Situmorang itu yang menyelenggarakan festival ya. Berarti Amang udah nyiptain lagu dong di situ? Ya. Udah nyiptain lagu kan, makanya Amang ikut kan? Ya. Itu lagu pertama yang Amang ciptakan. Selain SMP tadi ya? Yang profesional maksudku. Tapi nggak lolos. Lagu apa yang Amang ciptain? Jadi akhirnya saya ikut festival selanjutnya itu saya ikuti tahun 81. 81. 81 langsung dapat juara saya. Juara berapa? Juara 1. Wih, dari yang sebelumnya nggak juara. Nggak juara, nggak dapat nomor. Juara 1 pada saat itu. Juara 1. Lagu apa yang Amang ciptakan? Itu lagu judulnya Molodung Sudah Gugui. Molodung Sudah Gugui. Molodung Sudah Gugui. Oh, kalau sudah nggak ada tenaga lah, kekuatan lah gitu ya. Apa yang terinspirasi pada saat itu Amang menciptakan lagu itu juga tentang kehidupan ya. Tentang kehidupan. Jadi inilah sedikit share-nya ya. Molodung sudah gugui, salpunama sudenai, idonadi portibion, marla orodo hape nama saon. Ya kira-kira gitulah. Sangat ada pesannya banyak. Jadi saya juga nggak nyangka bisa dapat juara 1 kan. Saya cuma ikut ya udah 10 besar aja udah syukur gitu. Oh tiba-tiba bisa dapat juara 1 kan. Waduh. Puji Tuhan nanti Puji Tuhan, waduh. Senang sekali lah dapat piala besar lah itu ya. Ada segini. Masih ada sampai sekarang. Masih ada pialanya. Masih simpan itu ya. Tahun 81 itu udah terbentuknya AMSISI? Itu sudah terbentuk. Udah terbentuk. Berarti terbentuk AMSISI-nya. Oke, sebelum lah tadi Amang sudah juara lah ya di tahun 81. Karena Amang bilang tadi berarti sudah terbentuk AMSISI. Tahun berapa tepatnya AMSISI terbentuk? Itu langsung terbentuk tahun 79. AMSISI terbentuk tahun 79. Jadi hari itu dulu kami kan tinggal di daerah Pademangan. Pademangan Jakarta Utara. Jakarta Pusat lah itu ya, pusat. Raja Wali ya. Iya. Saya tinggal di rumah tulang saya di situ. Rumahnya agak gede, jadi buat latihan enak gitu. Jadi kami latihan di rumah itu. Di rumah itu. Pademangan
Pademangan 3 kalau nggak salah. Oke. Nah, MCC kan terbentuk tahun 79. 79 MCC kebentuk ya. Ya. Oh, oke. Itu gimana proses awal terbentuknya MCC? Nah, jadi kita kan mau setelah kita latihan-latihan, kita ya perlu nama kan gitu. Jadi kita cari-carilah nama, terus kita buatlah nama AMCC. Terus dari tulang saya itu yang di Tanjung Duren tadi. Raja Wali. Oh, Raja Wali ya. Raja Wali ya. Pademangan. Pademangan tadi. Dari tulang itu dapat nama Batu Gaga. Batu Gaga. Nah, terus satu lagi saya buat lagi Epipanias. Nah, itu dari buku Bible lah itu. Nah, setelah itu baru kita berembuklah supaya ini dikocok lah kayak arisan lah. Namanya udah bikin kertas, bikin nama, udah gulung, kocok, ambil satu. Jadi yang ambil tulang saya itu. Yang pertama tulang kita ngambil. Ambil. Terus yang keluar AMCC. AMCC. Nah, udah. Ini harus 3 kali nih biar sah gitu kan. Nah, kocok-kocok lagi, cabut. Keluar lagi AMCC ya. AMCC. Nah, yang terakhir kocok-kocok lagi keluar lagi AMCC. Akhirnya sepakatlah. Sahlah ini nama trio ini trio AMCC. AMCC Nah, ya. gitu ya. Nah, itulah awal nama Penciptaan terciptanya okay. nama itu. Itu AMCC itu apa filosofinya atau memang ada apakah ada inspirasi nama ataukah memang itu dari singkatan jadi apa gitu? AMCC kita ambillah dari gabungan marga ya. Am-nya itu marga saya Ambarita. Terus si yang pertama itu Simbolon. Si satu lagi itu Situmorang. Nah, jadi memang dulu setelah beredar itu kaset, dulu memang orang nggak tahu itu nama itu dari marga. Dari gitu. marga. Baru setelah dirilis di koran baru pada tahu ya. lah itulah filosofi itu ya, pembentukan nama itu ya. Ya. Personilnya saat itu Amang Iran, Almarhum Amang Charles, Simbolon, Tua Doren Situmorang. Amang Tua Doren Situmorang tadi ya. Terus tahun 79 terbentuk AMCC. Kemudian itu apa lagi yang setelah terbentuk, apa yang Amang lakukan dengan trio tadi? Apakah memang sudah langsung aktif untuk mengisi ke kafe-kafe di? Oh, jadi di tahun itu kita kebetulan ada dapat job lah di nightclub ya. Nah, jadi kita udah nyanyi di nightclub pada waktu itu. Enggak belum ada kayak sekarang pub belum ada. Itu masih nightclub lah sama diskotik ya. Nah, jadi kita udah bisa showtime di sana di beberapa nightclub lah ya. Ada Blue Ocean, ada Blue Moon, Apollo, LCC, Seaside. Nah, jadi kita giliran lah kita main di sana itu selama kurang lebih 1 tahun lah. Dan itu bisa dibilang eksklusif lah itu ya? Ya, jadi masih nightclub kan masih pengunjungnya masih orang-orang yang punya kan gitu, yang berduit. Dan di situ AMCC sudah langsung sudah showtime lah ya, di situ ya. Dan di situ kan yang nyanyi di situ juga ada dari luar negeri itu yang nyanyi kontrak di situ. Ada Amerika, ada dari Filipina. Jadi kita bersaing lah di situ. Dan trio AMCC orang lokal pada saat itu dianggap itu. Jadi ini lupa saya. Jadi untuk melawan mereka itu dapat inilah kita ya. Jadi kita kan nyanyi showtime itu 1 jam. Jadi setelah 3-4 jam kami bikinlah
acara pertunjukan si Gale-Gale. Nah, jadi saya lah sebagai si Gale-Galenya, Charles dan Tua Doren mendampingi Manortor, Charles menarik dari belakang begitu. Jadi kayak teatrikal lah itu ya. Teatrikal, kayak si Gale-Gale lah ya. Jadi itulah kita bikin untuk mengimbangi orang-orang luar itu ya. Jadi pokoknya kita kalau main di nightclub itu harus ada pertunjukan si Gale-Gale itu. Gitu. Itu yang buat daya tarik khusus itu ya. Jadi tadi ya. Begitu 3/4 jam, saya langsung pergi ke tempat kamar ganti. Charles dan Tua Doren nyanyilah, mengisi waktunya kan. Udah saya berbenah, bikin macam-macam lah, kayak si Gale-Gale lah. Nah, gitu baru setelah selesai mereka gotong saya gini, kayak mayat lah. Kayak patung lah ya. Begitu saya buka, pada takut itu yang nonton. Gitu. Jadi itulah daya tarik kami bikin supaya bisa mengimbangi yang penyanyi-penyanyi dari luar itu. Itulah khasnya AMCC. Gitu. Pada saat itu Amang udah cipta, udah ada lagu yang tercipta, lagu Batak? Sudah, tapi belum direkam lah. Oh, belum direkam. Belum direkam, itu kan tahun 79. Kemudian tahun berapa itu? Tapi sering berjalan waktu kita latihan, kita main, saya kan pokoknya bikin lagu terus gitu. Dan akhirnya itulah yang direkam album pertama yang judulnya itu Paima Sudah Guguki. Itulah hitsnya, dan puji Tuhan meledaklah album itu. Meledak lah itu ya, lagu Paima Sudah Guguki itu ya. Jadi setelah meledak itu baru langsung kita show lah ke Medan. Tour lah itu ya. Tour show ya. Itu tahun 80 lah kita out Desember ke Medan, terus sampai Siantar, Tebing, Parapat, Baligi sampai ke Cirimpuan lah. Jadi itulah hasil dari meledaknya tadi album itu. Paima Sudah Guguki itu ya. Paima Sudah Guguki. Gimana tuh rapnya tuh Amang? Itu lagunya kayak gini. Iya leana hasiaku, unang say tutun lomomi, tangihon masudena aka podaki, hun mapeop di bagasan rohami. Gitu. Wah, itu aku ingat banget lagu itu. Itu ternyata aku baru tahu kalau itu Amang yang ciptakan. Karena lagu itu bisa dibilang populer. Ya, populer ya. Populer banget itu Amang, khususnya dulu almarhum Amang bapakku dulu punya koleksi lagu-lagu itu. Dan itu yang jadi lagu penyemangat juga buat aku dulu Amang, bisa dibilang kayak gitulah. Jadi kayak semacam podal lah itu ya Amangnya. Dan itu lagu itu makonai. Iyalah. Kok bisa tuh? Amang itu apa yang semacam magic apa ya? Biasanya ada yang aneh. Kenapa Amang bisa nyiptakan lagu sebegitu indahnya? Ya, jadi itu kan motivasi untuk anak yang hendak bersekolah kan gitu. Jadi tidak bisa putus gitu sekolahnya, harus jalan terus apapun, walaupun orang tua sampai ngutang sana ngutang sini kan gitu. Sampai di lagu itu kan sampai utau pe Amang manggugut sirah gitu kan. Garam ya. Aku ni gadong ikau nahona bolgagi daun ubi yang masak biasa aja itu. Nah, itulah. Jadi kalau itu kan mungkin tahu pasti kalau anaknya dengar itu kan pasti dia semangat lah lagi ya. Sampai orang tua begitu ya. Dan itu benar-benar jadi semacam podal lah ya. Jadi lagu itu banyak nasihat untuk motivasi lah ya. Iya. Berapa lama itu proses penciptaan itu Amang? Itu kurang lebih itu 2 minggu lah. 2 minggu itu ini. Supaya bisa sesuai itu antara lirik, syairnya, musik gitu musiknya, nadanya ya, itu yang penting ya. Jadi nyusun kata-katanya kan susah kan gitu. Mana yang pas,
ke syair dengan nadanya. Kemudian setelah itu berapa lama lah MCC yang awal ini bertahan Amang? Nah, jadi kita itu kan bentuknya tahun 79. 79. Oke. Ya, kita pisah itu tahun 85 ya. 85 lah ya tadi. 85. Kenapa bisa? Jadi itu kebetulan hari itu Tua Doren kan pulang kampung. Nah, jadi tinggal di daerah Porsia sana dia. Nah, jadi nggak ada satu lagi nggak ada yang cocok lah ya. Akhirnya ya gitu sih berjalan waktu. Ya udah karena agak vakum ya. Akhirnya saya pun cari teman, Charles juga bikin grup gitu. Nah, itulah terbentuknya Ambisi 2000 dan Ambisi Trio. Di tahun yang sama berarti? Ya itu kurang lebih lah. Kurang lebih hampir Tapi sama. tidak ada, pada saat itu tidak ada gesekan? Nah, tidak ada yang signifikan, tidak ada lah. Kita kan tetap seperti biasa. Karena memang udah ada yang fokus. Kemudian Amang itu bentuklah MCC 2000 Ya, dengan personil Abidin, Cimamora, Abidin. Sastro Barbun. Amang Sastro Marbun. Gimana awal ketemu mereka ini? Nah, inilah. Jadi dalam grup itu kan yang paling pokok sebenarnya hati ya. Kalau satu hati itu pasti jalan lah. Nah, kalau duit kan relatif lah itu. Nah, tapi biasanya kalau tidak satu hati, duit itu yang bikin rusak gitu. Kalau satu hati kan udah pasti duit itu nggak masalah lagi. Nah gitu. Jadi apapun itu hasilnya kita tetap bagi rata. Gitu. Itulah ada satu visi misi lah. Di mana? Ini ada Jepang Amang dengan Amang Abidin di. Jadi setelah kita pisah dengan Charles, ya biasalah kita kan suka nongkrong di studio ya. Udah mungkin ada orang bilang, teman, itu bisa itu lagi nggak ada lagi grupnya kan gitu. Nah, kita cobalah. Ternyata kita bisa klop gitu. Langsung kita udah klop, udah langsung latihan. Jadi latihan kita kurang lebih setahun lah dengan album itu Supir Panjang. Itulah album pertama kita ya, Supir Panjang. Itu juga meledak juga itu. MCC 2000 tadi. MCC 2000. Kenapa namanya ada 2000-nya? Nah, jadi biasanya kan grup trio Batak itu kan bisa nggak bertahan lama kan gitu. Jadi kita tambahlah 2000. Nanti sampai tahun 2000 kalau nggak bubar berarti kita jalan terus kan gitu. Dan akhirnya memang kita jalan sampai almarhum meninggal tadi ya. Ya Almarhum Sabto meninggal lah 2016. Jadi kurang lebih 30 tahun lah kita bersama. Itulah kenapa namanya jadi 2000 pada saat itu ya Amangnya. Kemudian 2000 ya. Ya itu. Dan di samping kita kan beruntung hidup melalui 2000 kan gitu, milenium. Dan kita kan nggak mungkin tahun 3000 kan gitu. Orang juga nanti yang lahir tahun sekian nggak mungkin ikut merasakan itu lagi. merasakan tahun 3000 kan gitu. Iya, Nah, betul. gitulah. Itulah filosofi pertama tadi. Sisi 2000. Kemudian lagu-lagu itu Amang udah mulai nyiptain lagi. Ya selama kurun 85, 86 sebelum rekam kan saya intens tuh bikin lagu lah. Tapi kebanyakan lah khusus untuk MCC 2000 lah gitu. Nah, jadi kita 89 kita keluarlah album Supir Panjang 10 lagu. Terus ada album spesial karya Iran Ambarita
Itu yang hitnya Buono Kudoho. Buono Kudoho. Tahun? Itu tahun 90. 90. Itu album khusus. Album khusus ya. Itu tapi sebenarnya lagu itu diciptakan tahun berapa Buono Kudoho? Itu apa? Sebenarnya udah dibawakan Rita Putar-Putar itu tahun 82. Tapi kurang itulah ya. Jadi pada satu nggak meledak. Jadi kita bawakan lagi lah tahun 90. Langsung dia bisa jalan lah. Itulah yang dibawain sama Om Sisyo. Ya, terus 2000 ya. 90 tadi. 91 kalau nggak salah kita keluarkan lagi album Tapasada Marohata. Tapasada Marohata. Itu yang Tapasada Marohata. Itu dia. Tapauduk madirita, asada potita, hasonangani. Ya, itu lagunya juga meledak juga itu. Ya. Itu gimana proses Amang bisa menciptakan lagu pemersatu lah itu. Iya, pemersatu ya. Pemersatu ya. Gimana supaya kita ini kan bersatu itu? Ya, supaya bersatu. Gimana Amang prosesnya itu gimana penciptaannya? Jadi karena lihat-lihat situasi ya, soalnya banyak kayak hari itu ada perang teluk kan gitu. Jadi timbullah ide itu untuk supaya bersatu kan gitu. Jadi kalau sudah bersatu kan apapun itu udah oke lah kan gitu. Itulah ide saya itu timbul dan itu lagu wajib festival vokal grup. Itu di Taman Ismail Marzuki memperebutkan trofi dari Bapak Jenderal M. Panggabean. Hariden Panggabean. M. Panggabean. Itu Tapasada Marohata itu jadi lagu wajib. Lagu wajib. Dan lagu pilihannya hari itu lagu Asadenggang Ngulum. Ciptaan Amang juga? Ciptaan saya juga. Itu yang sekarang sering dibawa di gereja itu. Itu termasuk lagu-lagu rohani lah. Iya. Itu Amang sempat terpikir bakal meledak tuh lagu Tapasada Marohata itu? Sebenarnya kita kan nggak bisa prediksi ya. Apapun bisa terjadi kan gitu. Jadi kita buat satu lagu itu kita nggak bisa jamin lah. Pokoknya kita buat yang terbaik, nanti kan hasilnya di pasar gitu. Nggak pernah berpikir, aku buat lagu lah biar meledak ini. Nggak pernah berpikir. Nggak pernah gitu ya. Tapi memang dari niat tulus Amang ya. Jadi soal itu kan kita nggak tahu Tuhan yang ngatur semua kan gitu. Jadi kalau kita misalnya gini kita ini harus meledak, tahu-tahunya nggak meledak, kan kita yang ini jadi bumerang buat kita. Gitu. Kita sambil minum Amang. Oke. Kita sambil minum biar agak ini.